selamat pagi teman-teman yang sedang menonton dan mendengarkan Posyandu. Dalam sesi kali ini, kita akan ngebahas seputar sikat gigi. Si janin kuat karena gigi ibu sehat dalam Ciptakan Senyum Sehat Indonesia. Bersama saya Cindy dan juga narasumber kita yaitu Dr. Eka Fitria Agustina, dokter gigi spesialis Magister Kesehatan, spesialis periodontia konsultan. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Cindy. Bagaimana hari ini kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Cindy sehat? Sehat dokter. Perjalanannya tadi gimana dokter? Dari mana nih tadi dokternya? Saya tadi dari rumah dulu ke kampus dulu sebentar karena ada urusan sebentar, terus baru ke sini. Oke, nah dokter, sebelum kita akan masuk nih ke sharing-sharing kita dan berbagi informasi nih seputar sikat gigi, kita mau tanya-tanya dulu nih, gimana keseharian dokter mungkin dan juga apa aja aktivitas yang dokter lakukan? Waduh, keseharian ya. Iya, kalau lagi kerja atau lagi senggang gitu. Oh gitu. Oke, kalau keseharian saya memang staf dosen di Departemen Periodontia FKG UNER, itu Senin sampai Jumat. Selain itu juga mungkin di RSGM di VIP ya, untuk klinik VIP-nya. Kemudian kalau yang di luar itu mungkin lebih ke ibu rumah tangga, antar jemput anak. Tapi karena anak saya udah gede, mungkin yang si adik aja yang kecil masih SMA. Itu sih lebih ke situ. Oke, berarti kalau senggang hanya ngantar anak atau ada lagi yang dilakukan paling kalau sudah bener-bener santai, semuanya udah beres, biasanya sih sambil nonton-nonton drakor gitu. Wah, ya, seperti itu. Ternyata Santai-santai. ada waktu senggang ya untuk nonton drakor. Kayak ya. pengisi waktu luang gitu ya. Iya, benar-benar. Sama Cindy juga. Kalau saya lebih ke tidur sih dokter. Capek ya soalnya. Capek lumayan. Ya. Tapi kalau misalnya drakor juga ada sih beberapa drakor yang saya ikutin, cuman yang kayak nggak terlalu yang banget dokter. Sama tuh. Yang kayak apa ya? Yang ini yang itu ya acara ada Park Seo-yoon dokter. Itu apa namanya? Apa tuh? Saya nggak terlalu intens banget sih kalau Iya, drakor. saya juga lupa yang ada Hong Bajang juga itu gitu. Malah nggak ya hafal namanya. Cuman sekarang saya lagi ngikutin yang Little Woman. Oh, Little Woman. Itu kenapa dokter, bisa di-sharing nggak itu kira-kira Ini apa? kok jadi ngomongin Little Woman? Apa, Oke. dokter? Kalau Little Woman itu ceritanya lebih ke arah thriller kekuasaan sih. Karena kalau saya sih nggak suka drama yang menye-menye. Senengnya yang thriller, suspicious seperti kayak gitu-gitu. Waduh. Jadi yang semi horor. Kalau horor banget adrenalinnya nggak? dipacu Bener, ya, dokter ya. tegang-tegang gitu. Itu kenapa dokter memilih yang kayak gitu? Refresh aja sih. Kalau saya seneng yang kayak Senang gitu. kayak gitu ya dokter. Terus yang biasanya dokter dapat dari film-film itu gimana? Maksudnya cuman untuk refresh doang ya? atau ada hal-hal yang dokter ambil dari filmnya? Sebenarnya banyak. Kalau menurut saya memang kadang-kadang kayak mungkin sutradara membuat itu memang ada realitinya, pasti based on true story atau macam-macam, seperti yang paling kemarin lagi hektik The Glory ya mungkin. Kayak The Glory itu menurut saya memang kasus bullying itu nggak cuma di Korea, saya rasa di mana-mana ada. Bahkan anak saya pun waktu masih SD, SMP, SMA juga mengalami hal seperti itu. Dan menurut saya itu beda banget sama pada saat zaman saya. Pada saat zaman saya dulu kan jauh banget. Kalian apa Gen Z ya? Iya, apa sih Gen ya Z, itu? iya. Itu kan semuanya terakses dengan medsos. Jadi mudah sekali misalnya kalau ada apa-apa, Melaporkan. betul. Kemudian ada apa sedikit, anak-anak juga lebih terpengaruh dari kegiatan dan berita di medsos. Kalau zaman saya dulu kan beneran free dari seperti itu, main-mainnya bener-bener offline seperti itu. Kalau seandainya kasus bullying, saya rasa tingkatnya yang sekarang memang lebih itu ya, harus penuh saya rasa sebagai orang tua dan lingkungan pengajar itu harus aware terhadap kasus bullying. Dokter. Apalagi sekarang itu kayaknya kasus-kasus kayak gitu tuh cepet banget tersebarnya. Betul, ya dokter ya. betul. Kalau misalnya dikit aja nih si anak ini merasa nggak suka, bisa dilaporkan, bisa diginiin gitu. Nomor satu yang paling karena medsos loh. Iya, Ya, benar sih dokter. beda, Jadi lebih beda. ini ya, Betul, lebih betul. aware juga orang-orang ke depannya. Tapi kalau saya berbeda nih dokter dari Apa tuh? dokter. Kalau dokter kan senang tuh horor, thriller. Kalau saya malah takut ya dokter Oh, ya. takut ya? Iya, karena dunia ini aja udah takut, udah menyeramkan, apalagi nonton Gitu. kayak gitu. Kalau Iya, saya lebih beda-beda cari memang. yang menye-menye sih dokter, karena apa ya? Nggak tahu jujur, kalau saya itu malah kalau adrenalinnya dipacu semakin kayak aduh takut, semakin capek gitu. Jadi kayak jadinya nggak usah menonton kayak memang gitu sih. tipe untuk hiburannya beda-beda. Iya benar dokter. Terus kalau misalnya nih ya dokter kayak melihat dari film-film itu, kadang kita kayak suka gagal fokus nggak ke giginya si pemainnya gitu atau gimana? Lumayan sering, Iya. lumayan sering. Kebetulan kalau mungkin yang saya lihat lebih dari 60% lebih banyaknya itu adalah rapi ya. Oh iya. Bagus ya. Tetapi ada beberapa yang mungkin saya nggak inget
persis personnya, tetapi memang ada yang memang menunjukkan ini seandainya kalau diginiin bagus kali ya. Itu ngejadikan pasien ya dokter ya. Kebiasaan sebagai seorang tenaga medis dokter gigi, pasti yang dilihat pertama gigi. Oh Tuh. iya. Jangankan hanya di drakor dan di kayak Komunikasi, asli aja betul, ya kadang pasti. kayak udah semester 6 sekarang kan mungkin kayak semester awal kayak nggak ngerti kan Belum ya, kali ya, belum gigi orang yang rapi dan bagusnya gimana Tapi begitu gitu sudah kan. tambah, Iya. apalagi ntar lagi koas. Iya Nah. benar, kayak aduh jadikan pasien gak nih ya, jadikan pasien gak nih. Kandidat jadinya. Iya. Oke. Terus kayak kadang pengen ngasih sosialisasi gitu ke mereka kan dokter. Jadi kayak tapi nggak tahu ya dokter, mungkin karena masih S1 kali ya dan belum lulus juga, kadang merasa takut. Itu gimana ya dokter? Cara menanggapinya gitu. Kadang Takut gimana tuh maksudnya Cindy? iya takut kayak salah memberikan informasi, Oh, takut oke. kurang, terus takut kalau misalnya kita ngajak, oh ayo datang ke dokter gigi, takutnya mereka kayak apa sih gigiku kan sehat-sehat Nggak apa-apa, aja gitu gitu, ya, nggak ada iya, keluhan seperti itu. benar. Mungkin kalau menurut saya yang paling simple, paling mudah dilakukan adalah Cindy bisa ke lingkungan terdekat dulu, di keluarga, keluarga terus nanti ring luar keduanya setelah keluarga mungkin Oke. keluarga agak jauh seperti itu. Biasanya kan ada WhatsApp grup tuh, WA grup atau apapun tuh iya, dari iya, situ iya. mungkin bisa sosialisasi. Misalnya tahu ada kerabat saudara yang memang kira-kira giginya memang perlu tata laksana nih, perlu perawatan, rongga mulutnya juga kayaknya eman-eman nih, cantik-cantik atau ganteng-ganteng, tapi kenapa nggak dirawat Iya, ini, rawat itu, iya, itu bisa dari benar-benar. situ. Benar, Terus benar. apalagi kalau memang ada yang kerabat, saudara, teman dekat ataupun jauh yang memang ada keluhan sakit. Nah itu Cindy bisa memberikan. Ini yang saya tahu dari mata kuliah tuh harus gini. Saya rasa simple ya, bisa kok. Iya. Apalagi tadi tuh ya dokter menyangkut tentang media sosial tadi ya Iya. kan udah sangat luas kan, jadi Gampang, dipakai lebih ya. mudah diakses ya. Benar, apalagi kalau ada sekarang TikTok gitu kan, Oh, dokter tinggal iya. nge-stitch video orang tuh bisa langsung nge-share Iya, informasi betul. gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai yang kayak masih S1 gini ya dokter ya, gimana sih maksudnya bisa memberikan ilmu ya ke mereka, paling tidak mereka itu mengerti. Kadang mereka tuh menganggap kita tuh kayak kurang karena masih ilmunya kan masih cetek Karena gitu, belum lulus, iya karena gitu. belum lulus. Oh, iya. Atau kita harus menambahkan sumber-sumber atau kayak ini loh menurut dokter ini atau gimana dokter sebaiknya sebenarnya? Ya, itu tadi mungkin memang karena kapasitasnya kebetulan Cindy dan teman-teman mungkin karena masih semester 6, jadi memang kapasitasnya belum itu ya istilahnya tanda petik belum diakui Iya. karena belum sebagai tenaga dokter gigi seperti itu. Mungkin nanti kalau sudah lulus sebagai dokter gigi itu lebih mudah aksesnya. Tentunya mungkin yang sekarang yang bisa dilakukan menurut saya tadi seperti yang saya sampaikan, minimal dari ring keluarga dekat, keluarga jauh, teman dekat, teman yang lebih luas lagi ya, mungkin dari teman TK, SD, SMP, SMA, biasanya kan ada tuh grup atau segala macam, itu bisa. Kemudian juga kalau misalnya kalau memang tanda petik survei ya untuk cari pasien seperti itu juga bisa sambil diselipin masukin apa namanya dasar teori yang Cindy tahu sampai sejauh itu bisa dilakukan. Oke. Kalau misalnya kayak salah-salah gitu dokter dalam mendiagnosis si teman kita ini gimana menurut dokter? Saya rasa wajar karena Wajar masih ya? belajar ya, enggak Oke. apa-apa. Toh nanti juga pada saat untuk tata laksananya di rumah sakit di RSGM untuk koasnya kan nanti akan didampingi ya oleh Oke. DPJP sehingga nanti di situ ya itu fungsinya memang untuk kuliah belajar dari kesalahan, nanti akhirnya tahu sehingga siap pada saat sudah lulus. Oke siap. Terus kalau yang untuk nanti di koas nih dokter, berarti kita pasiennya itu nggak hanya yang tua-tua, nggak ada yang muda-muda, itu semua akan disamaratakan atau ada ketentuan tertentunya biasanya dokter? Nanti pada saat koas kan Cindy macam-macam nih masuk lagi di stase mana ya. Iya. Kalau misalnya di pedo memang pasien anak-anak ya. Untuk pasien di prosto rata-rata kebanyakan pasien geriatri atau pasien tua karena memang yang menggunakan gigi palsu betul gitu gigi ya, tiruan full maupun parsial danger seperti itu. Kalau mungkin yang di penyakit mulut itu tata laksananya bisa bervariatif dari pasien anak-anak sampai umur dewasa. Jadi tergantung nanti ini Oke, stasenya. boleh kasih tahu nih back story-nya dokter nih. Dulu kalau mengalami S1 koas itu perjalanannya gimana dokter? Apakah sesusah gitu Gitu kan? ya? Karena kayak kita ngeliat nih dokter, kok banyak kali gelarnya, kok panjang-panjang banget gelarnya gitu. nih, kok nggak stres ya itu gimana Iya, dokter? iya. Oke, kalau dari zaman saya S1, kebetulan saya S1-nya, kalau saya nyebut tahunnya ketahuan umurnya ya sudah tua. Memang sudah tua, jelita, jelang 50 tahun. Jadi memang kalau dulu saya S1 itu sudah beda ya sama kalian. Beda dalam arti kurikulum sudah
nggak seperti dulu, sudah ganti. Kami dulu koas mungkin lebih awal, kemudian tidak ada seperti sekarang, jauh lebih lengkap dan implementasinya memang untuk memperbaiki kurikulum-kurikulum sebelumnya. Saya rasa kurikulum yang sekarang ada juga untuk memperbaiki atau kekurangan apa sih dari kurikulum sebelumnya sehingga diperbaiki. Jadi kalau zaman saya dulu mungkin kami memang aplikasinya tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang ada skill lab ya, kemudian ada praktikum-praktikum yang lain. Contoh seperti sekarang ini juga bagus banget ya untuk kalian mengembangkan diri. Saya rasa seorang dokter gigi juga bisa jadi entrepreneur, mengembangkan diri, soft skillnya tidak hanya pinter dan cakap pada saat mengerjakan pasien, tapi juga komunikasi. Saya rasa seperti itu. Apalagi sekarang kayak medsos kan memang luas. Jadi kalau seorang dokter gigi bisa ada nilai plus di situ lebih bagus. Kalau saya dulu konvensional lah, standar aja dokter gigi, lulus, PTT, cari kerja, kebetulan keterima dosen, selesai menikah ya sudah seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa lebih luas kesempatannya buat kalian sekarang. Terus ya itu dari dokter, kalau melihat kayak dokter yang sekarang itu kayak gelarnya itu kan panjang-panjang gitu kan. Sempat terpikir nggak dulu waktu masih S1 gitu sama dokter? sekali, Enggak ya? sama Kayak sekali. aku juga kan kepikiran gini, ini dokter-dokternya pada nggak capek apa ya? Ini Sekolah emang dulu terus, kepikiran sekolah ya. terus. Terus Oke. sebenarnya kepikiran apa nggak dokter? Sama sekali enggak ya. Pada saat saya S1 dulu lulus, saya PTT karena zaman saya dulu memang diharuskan wajib supaya keluar surat izin praktek wajib PTT ya. Masih wajib PTT. Kurang lebih 2 atau 3 tahun di bawah saya, setelah itu sudah enggak. PTT itu yang sama kayak internship gitu Petugas ya dokter? ya betul, kurang lebih internship, ya tapi sekarang kita udah juga se-Indonesia ada. ya. Dan sistemnya undian di dinas kesehatan Iya. gitu. Dulu apa di mana dokter? Saya kebetulan dekat di Jawa Timur, saya di Magetan, dulu di Magetan BTT. Nah seperti itu. Setelah PTT, saya balik ke Surabaya, itu pun saya praktek ya sama teman-teman, kita di klinik-klinik bareng, nggak ada terlintas sama sekali sampai pada suatu titik tergerak panggil untuk jadi dosen. Nah itu baru titik balik, harus sekolah terus. Malah dari dosennya dulu baru sekolahnya Betul. dokter, Sama ya. sekali nggak terpikir kalau seperti itu dan nggak punya bayangan ya. Tapi setelah menjalaninya ya ternyata memang ya itu memang dunia saya, enjoy di situ. Terus selama PTT nih pasti ada hal-hal unik ya dokter yang mungkin PTT, dialami dulu. ya macam-macam Atau kayak, sih. Iya, Betul. pasien-pasiennya seperti apa? Iya. Boleh di-sharing nggak? Jadi dokter? kalau pada saat PTT sekarang mungkin lebih term katanya internship ya. Iya. Jadi kalau saat zaman saya PTT dulu mungkin saya rasa juga tidak sesulit mungkin kakak-kakak saya ya yang lebih di pedalaman lagi. Kalau mungkin kakak-kakak kelas saya jauh lebih tempatnya terpencil seperti itu. Kalau di tempat saya bersyukur masih meskipun di desa di kecamatan tapi masih listrik lengkap, ada alat angkutan ada seperti itu. Tentang pasien saya rasa standar, tapi memang dengan PTT atau internship itu memang melatih kita sebagai fresh graduate nih baru lulus. Langsung tata laksananya nih, kita sudah dipanggil dok ya kan, sudah ada sejawat perawat yang membantu yang justru lebih senior yang mungkin juga akan saling bekerja sama. Untuk pasien mungkin saya rasa standar ya, scaling, cabut, tembel sama standar, tapi kasus-kasus yang sering saya temui malah tergantung pada daerah biasanya sih. Daerah saya dulu endemik kasusnya yang tinggi adalah kasus TB. Kemudian kasusnya juga saya menemui beberapa kasus CA, keganasan yang kadang-kadang pasien tidak aware bahwa itu adalah suatu yang adalah suatu kelainan di rongga mulutnya, datang dengan kondisi sudah staging akhir dan terlambat, biasanya seperti itu. Saya juga punya pengalaman menarik, yaitu diantaranya juga membantu partus atau melahirkan. Ya, seperti itu. Kalau saya nggak PT, saya nggak tahu sendiri dokter gigi pasti nggak ada kesempatan kan untuk kalau tidak membantu teman sejawat bidang. Itu kenapa kemarin emang nggak ada lagi kosong dokternya? Membantu, atau gimana? melihat kalau melihat. ada bidannya ada. Saya nggak mungkin nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuman memang ada sejawat bidan, cuman membantu mungkin sterilisasi atau apa kondisinya pada saat itu memang kelihatannya lagi kosong semua. Saya lupa ingat tinggal bertiga di puskesmas. Iya. Ya. Emang kondisi ibu hamil ini agak-agak rentan gitu ya dokter ya, betul. apalagi seputar kayak kondisi gigi dan mulutnya, apalagi untuk ke janinnya, selebihnya segala macam gitu. Nah, sesuai dengan tema kali kita kali ini tentang si janin dan si ibunya juga ya dokter. Sebenarnya mau ngulik-ngulik sedikit nih dokter. Nah, betul. Apa sih keadaan normal dari yang tidak hamil dan ibu hamil ini yang bisa dirasakan gitu? Kalau ibu hamil tuh gimana? Kalau yang kayak kita yang nggak hamil ini apa yang terjadi di kondisi rongga mulutnya gitu dokter? Apa yang berbeda? Oke, apa yang berbeda dari anggap aja Cindy sebagai seorang dokter gigi nih, kemudian ternyata menerima pasien perempuan, ya pasien perempuan. Kita ngomong yang nggak hamil dulu. Seperti yang kita ketahui bersama, seorang pasien perempuan itu sudah beda dengan pasien laki-laki. Tentunya
tidak hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dari teori dari kami di bidang periodontal itu memang kalau dikatakan pasien perempuan tuh tanda petik dia ada banyak sekali khususnya. Ada chapter tersendiri di textbook kami ya yang mengulik tentang penata laksanaan penyakit periodontal pada pasien perempuan. Jadi sedemikian khususnya pasien perempuan. Bicara yang belum hamil saja, seorang pasien wanita ini adalah sudah mengalami siklus hormonal yang banyak ya, dimulai dari fase pubertal, kemudian fase dewasa menstruasi, mengalami kehamilan dan menyusui, premenopause dan menopause. Apalagi pada fase hamil. Jadi kalau pada kasus-kasus seorang perempuan, pasien perempuan yang perlu kita beri perhatian khusus adalah pastikan tentang siklus hormonalnya. Itu pada kasus ibu yang tidak pasien perempuan tidak hamil. Sedangkan pada ibu hamil, nah ini tentunya sudah menjadi suatu perhatian lebih fokus khusus lagi buat kita sebagai dokter gigi ya. Kita harus paham dulu bahwa perubahan hormonal memegang peranan penting pada seluruh aspek organ tubuh pasien ibu hamil ini. Terutama yang manifestasi klinis nampak secara klinis adalah di rongga mulutnya. Meskipun sangat individual. Seorang pasien ibu hamil tidak selalu mengalami gangguan atau kerusakan pada jaringan di rongga mulutnya, tidak selalu. Kebetulan pengalaman saya sendiri 2 kali hamil juga aman ya. Itu saya rasa juga banyak faktor yang berperan, tetapi memang faktor hormonal di mana pada ibu hamil ini memegang peranan penting pada kalau kita lihat yang paling sering dikeluhkan itu adalah kalau ibu hamil mudah sekali berdarah pada gusi, pada gusinya ya mudah berdarah. Dia mudah berdarah sehingga dengan sikat gigi sedikit kok berdarah lagi, atau mungkin muncul benjolan-benjolan kecil ya. Kalau kita di bahasa kita adalah dikatakan sebagai enlargement gingiva, pembesaran gusi yang mulai dari stage kecil minimal sampai dia besar dan mengganggu. Nah, tentunya itu yang perlu kita jadikan perhatian khusus pada pasien ibu hamil supaya tata laksananya juga ada kerjasama nih antara kita sebagai dokter gigi tenaga medis yang menangani juga dengan ibu hamilnya. Seperti itu. Oke, jadi ternyata sangat penting ya dokter untuk si ibu hamil ini menjaga kesehatannya. Betul. Apakah sangat berpengaruh dokter terhadap janinnya nanti kalau misalnya si ibunya ini kurang menjaga kesehatan rongga mulut oral hygiene-nya gitu dokter. Bahkan kalau mungkin sekali lagi kebetulan saya memang di departemen periodonsia ya, jadi saya rasa isu atau tren berita tentang kesehatan ibu hamil yang penting untuk nantinya kesehatan janin sampai dari mulai di dalam kandungan hingga kelahiran itu sudah dari zaman saya sekolah dulu ya, dari saya S1 dari itu sudah 20 tahun yang lalu itu sudah bergema bahwa kalau ibu hamil dalam keadaan sehat tentunya akan lebih kemungkinan janin juga dalam keadaan sehat. Jadi jangan disepelekan untuk kesehatan rongga mulutnya karena ada infeksi sedikit saja di rongga mulut, terutama mungkin yang kelihatan biasanya gigi berlubang, cokot-cokot pulpitis ya, atau mungkin ada gingivitis, gusi yang beradang mudah berdarah seperti itu yang mungkin kadang-kadang memang tidak dianggap penting atau dianggap remeh oleh pasien. Saya rasa tidak ibu hamil saja, semua ya, rata-rata memang yang kita tahu dari pasien adalah nggak apa-apa, nggak sakit, jadi tidak berobat seperti itu. Sehingga pada saat kondisinya ada radang atau itis di situ adalah suatu focal infection atau suatu tempat bersembunyinya bakteri yang dia sebenarnya sangat mudah mungkin gampangnya mengalir ya sampai ke janin melalui plasenta, melalui sistem bakteremia pembuluh darah, dan itu bisa sedikit banyak berpengaruh pada janinnya seperti itu. Jadi kapan tuh dokter kalau misalnya si ibu ini mulai merasa harus ke dokter gigi, atau sejauh apa sih dia harus, kalau misalnya nanti mudah berdarah dikit apakah langsung harus ke dokter gigi ataukah tunggu ada pembesaran gingiva dulu atau gimana dokter sebenarnya? Mungkin sebenarnya kalau yang lebih tepat saya rasa ya, kalau saya lupa ingat di negara mana yang saya pernah baca jurnal itu ada di textbook juga di Eropa itu bahkan ada screening untuk wanita yang merencanakan kehamilan. Jadi sebaiknya memang saya rasa apalagi buat kita ya kita yang tahu tentang ilmu tentang teori ini, sebaiknya kalau memang merencanakan kehamilan alangkah baiknya semuanya, tentunya semua enggak cuma rongga mulut, saya rasa semuanya dalam kondisi yang baik. Mempersiapkan kehamilan karena memang ada penyakit sebagai saya katakan tadi, ada vokal infeksi sedikit aja itu sedikit banyak berpengaruh. Jadi sebaiknya memang seorang perempuan yang merencanakan kehamilan, seorang calon ibu itu dalam kondisi yang baik, rongga mulutnya juga dalam kondisi sehat ya. Kondisi sehat itu sebenarnya tidak terus seperti apa, tapi minimal oral hygiene atau kebersihan rongga mulutnya terjaga
Kemudian juga ada mungkin yang lubang bisa segera ditempel seperti itu, sehingga pada saat kehamilan misalnya memasuki trimester 1 dan ada gigi lubang cokot-cokot itu kan dia enak mengganggu. Belum diganggu lagi nanti kalau trimester awal ada emesis gravidarum atau morning sickness ya. Nah itu memperparah. Nggak enak semua. Padahal dari mana bayi mendapatkan nutrisi kalau nggak dari rongga mulut ibunya. Benar, apalagi rongga mulut ini yang termasuk yang sering dilalui sama makanan, terus sama bakteri juga. Kita nggak tahu apa aja yang dimakan oleh ibunya kan dokter. Udah berkumpul bersama dengan yang tadi itu, kalau misalnya ada sumber infeksinya gitu kan, mungkin bisa memperparah keadaan si janinnya kan dokter. Terus kalau gitu si idealnya nih dokter, kan selain ke dokter gigi pasti ibu hamil ini terlebih dahulu udah mengunjungi dokter kandungannya dong ya. Sebenarnya dia harus ke konsultasi terlebih dahulu kemana dokter? Apakah ke dokter kandungannya dulu atau ke dokter gigi dulu untuk menangani kasus rongga mulutnya gitu. Jadi ini kasus ibu hamilnya memang sedang ada gangguan di rongga mulutnya ya, entah gitu, apapun dokter. Itu. Jadi kalau memang seperti itu kondisinya, boleh ke dokter gigi dulu boleh. Biasanya kita sebagai dokter gigi akan melakukan anamnesa, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dicek, diperhatikan. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan apakah ini perawatannya bisa localized dari kita saja atau kita memang perlu konsultasi dengan teman sejawat obgyn dari dokter kandungan. Kadang-kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita memang sesuai SOP mewajibkan untuk kayaknya perlu cek ini, cek itu, atau kita konsul ke dokter obgyn yang merawat, seperti itu. Jadi kalau memang dia kondisinya normal-normal saja, boleh kita lakukan terapi yang memang sesuai untuk ibu ini hamil pada trimester berapa. Oke, berarti tetap harus ada koordinasi juga. Betul. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ke dokter giginya terlebih dahulu ya dokter ya. Nanti kan kita cek juga, nggak langsung di terapi ya. Apalagi kondisi hamil itu adalah kondisi yang jadi suatu nggak boleh kita lebih waspada ya sebagai tenaga medis ya. Terus idealnya tuh kadang-kadang mereka tuh yang ibu-ibu hamil ini harus datang usia kandungan berapa ya dokter? Karena kayak mungkin kayak males, terus kayak bawa, kadang merasa kayak berat bawa diri sendiri aja udah berat, apalagi bawa baby di dalamnya kan dokter. Itu idealnya sebenarnya untuk apakah awal-awal masa kehamilan dulu atau setelah melahirkan atau beberapa bulan selama masa kehamilan gitu. Sebaiknya memang seperti yang saya sampaikan tadi, idealnya itu harusnya sebelum proses kehamilan itu tadi mempersiapkan dalam kondisi sehat. Tetapi pada kenyataannya kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin ternyata dia ada radang gusinya pada trimester keberapa. Saya rasa boleh pada saat ada keluhan atau ada rasa tidak nyaman untuk berkunjung segera ke dokter gigi. Memang pada prinsipnya kita akan melakukan treatment sesuai yang kita lihat ini trimester berapa, karena memang kita tidak melakukan treatment pada trimester awal. Trimester awal 3 bulan pertama itu adalah fase pembentukan organ janin, sehingga kita memang sangat berhati-hati, terutama mungkin untuk keperluan ronsen foto itu kita hindari ya, seperti itu. Memang selama kehamilan tidak dilakukan. Kemudian kalau kasus-kasusnya hanya sekedar mungkin ada rasa tidak nyaman, scaling root planning, membersihkan karang gigi minimal, boleh kita lakukan seperti itu. Tergantung memang kondisi pasiennya. Kasus yang unik dokter yang pernah dokter tangani gitu mungkin untuk ibu hamil itu ada nggak dokter? Banyak ya, saya rasa memang kalau terutama kalau di RSGM periodontia itu untuk kasus dari kakak spesialis itu terutama memang biasanya yang paling banyak adalah epulis gravidarum. Jadi rata-rata trimester 1-2 muncul dungkul pembesaran pada area gingiva tertentu, bisa localize, bisa di beberapa tempat juga. Yang paling sering itu. Tapi nggak semua ibu hamil akan mengalaminya dokter? Nggak semua. Jadi sangat individualistik, dan menurut saya memang yang paling utama itu sebagai dokter gigi kita harus mengedukasi pasien jaga kebersihan rongga mulutnya. Karena memang faktor lokal atau sisa makanan, plak ya, karang gigi, kalkulus itu adalah penyebab utama terjadinya pemicu keradangan. Pada saat kondisi tidak hamil mungkin aman karena memang kondisinya stabil semuanya. Tapi begitu seorang pasien wanita ini sedang hamil, kondisi hormonal ini akan sangat berpengaruh terhadap respon dia. Ternyata jadi mudah sekali timbul keradangan. Oke. Kalau misalnya untuk urusan makanan yang dikonsumsi si ibu hamil ini apa juga berpengaruh dokter? Saya rasa kalau makanan nggak ada pantangan ya, mestinya betul. Yang penting kadang-kadang kalau pada trimester awal mungkin ada kayak males makan ya, rasa tidak nyaman, asam mulutnya seperti itu. Senyamannya ibu hamilin aja yang bisa masuk apa. Yang penting
presentasi intake nutrisinya terjaga, itu aja sih. Nggak ada pantangan saya rasa tentang Oke. makanan. Nah, itu ngomong-ngomong juga soal yang males tadi dokter kan, makan aja mungkin males ya ibu hamilnya, apalagi kayak bergerak untuk nyikat gigi dokter. Itu gimana sih cara menanggapinya atau kita memberikan solusi nih ke Iya. ibu hamilnya agar mau rajin sikat gigi atau kayak sepenting apa sikat gigi sama Iya. ibu hamilnya? Iya, jadi itu bagaimana sih kita memotivasi ya Iya. bagi pasien ibu hamil yang memang pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin pada trimester pertama itu malas ngapa-ngapain. Iya, Ya, seperti benar, itu. dokter. Kebetulan saya punya pengalaman sendiri, ada temen yang saya tahu sendiri itu selama masa kehamilan itu tidak sikat gigi sama sekali. Waduh, itu ada iya, seperti itu. 9 bulan dokter. Betul. Wow. Karena setiap dia lihat sikat gigi, dia merasa nggak suka gitu ya. morning sickness, mual muntah, Oh, mual. parah seperti Oke, itu. Dan oke, itu oke. memang akhirnya saya sampaikan untuk konsul ke dokter kandungannya ya. Akhirnya opname. Memang ada tata laksana khusus dan kita sebagai dokter gigi tidak bisa, mungkin hanya bisa terus memotivasi, mengedukasi. Oke, jadi memang saya rasa kondisi trimester awal itu memang tidak nyaman bagi ibu hamil, terasa di badan tidak enak semua karena ini ada benda asing kan ya masuk Iya. ya, ada yang proses nidasi atau perlekatan janin tadi, kemudian ada juga hormon tertentu. Seingat saya beta HCG di plasenta itu yang menimbulkan morning sickness. Itu tentunya memang membuat seorang ibu hamil ini tidak nyaman untuk beraktivitas di rongga mulutnya, entah makanan susah masuk karena mual muntah atau bahkan melakukan aktivitas kumur dan sikat gigi. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, tetap memotivasi dan butuh support dari lingkungan sekitar, dari suami, dari keluarga gitu. Mungkin enggak apa-apa, tidak nyaman tidak pakai pasta gigi karena ada ibu tertentu yang memang ibu hamil tertentu yang malah ternyata enggak senang bau min atau apa gitu, bisa dihindari contohnya seperti itu. Atau jadi cukup dengan sikat giginya saja, enggak apa-apa karena memang yang paling penting adalah tekanan mekanis. Bagaimanapun sisa makanan, plak dan kalkulus harus dengan mekanis untuk bersih kan, nggak bisa cuman berkumur. Jadi harus ada mekanis untuk disikat atau memang kalau mau ke dokter gigi untuk di scaling, dibersihkan. Oke. Terus tadi dokter juga lumayan ini sih menarik. Tadi kan ada juga kayak mungkin ibu-ibu menyium bau min itu kurang suka ya dokter. Iya. Terus dia mungkin bisa nggak memilih kayak pasta gigi anak-anak yang rasa-rasa gitu? Boleh, nggak boleh, masalah. dokter, ya. Asal bisa untuk sikat gigi itu bagus. Oh, jadi itu Nggak sebenarnya masalah. pasta gigi ini ideal untuk ke siapa aja gitu? Nggak masalah, saya rasa nggak masalah ya. Tapi memang peruntukannya kan memang komposisi dari pasta gigi anak-anak tentunya beda dengan pasta gigi dewasa karena mungkin ada kandungan-kandungan yang memang diindikasikan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Tapi pada kasus tertentu, pada mungkin ibu hamil yang kesulitan karena memang enggak kuat baunya, boleh. Mungkin sukanya aroma stroberi, boleh. Iya, nggak siapa masalah. tahu gitu ya, Daripada dokter. enggak pakai, ya Iya, silakan. benar-benar. Enggak masalah. Wah, ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Di sesi kali ini juga kita melihat ada benda nih di sebelah Oh, dokter gitu. Eka. Iya. Ini Ya. apa dokter? Oh ya, ini model pantum untuk itu ya, model pantum gigi Gigi, geligi. Ya, oke. ini ideal sekali sebenarnya. Iya. Sangat ideal ya karena memang secara susunan, kemudian susunan rongga mulut yang pada pasien akan sangat jarang ditemui seperti ini. Karena biasanya udah yang Rapi sekali. Iya, rapi Ya. banget ya dokter ya. Ya, betul. Jadi kita dalam sesi ini juga kita akan tahu nih teman-teman untuk cara teknik menyikat ya dokter ya. Teknik Iya. menyikat, pemilihan sikat gigi, pemilihan pasta gigi, dan mungkin spot-spot apa saja yang perlu dibersihkan kalau Iya. misalnya bagi seorang ibu hamil dokter. Mungkin dokter bisa memperagakan Iya, dokter. mungkin kalau yang pertama pemilihan bulu sikat seperti itu ya. Saya rasa untuk baik pasien ibu hamil atau enggak sama. Kurang lebih sebenarnya sama aja. Cuman mungkin kita perlu precaution atau beri perhatian khusus pada pasien ibu hamil. Biasanya kita sarankan mungkin bulu sikatnya yang soft. Karena memang ambang rasa nyeri pasien ibu hamil ini biasanya lebih sensitif. Dia lebih kesenggol dikit aja sakit, enggak nyaman ya, mudah berdarah. Sehingga boleh kita mungkin sementara lagi enggak enak ini boleh pilih bulu sikat yang soft. Padahal pada teorinya, pada dasarnya adalah bulu sikat sebaiknya dipilih yang medium. Ini pada kalau kasus yang tidak ada keluhan ya. Untuk kita mungkin nanti kalau Cindy melakukan DHE, ya, edukasi ke pasien itu pemilihan yang pertama kita sampaikan adalah bulu sikat gigi ya. Saya rasa merek apapun, berapapun jumlahnya itu standar. Yang penting menjangkau semua area di hubungan gigi-gigi oklusi rongga mulut. Kalau pemilihan yang elektrik itu apa boleh juga Boleh, dokter? kalau memang pasien memang pasien berkebutuhan khusus ya, atau memang tidak bisa. Contoh pada kasus pasien stroke yang memang satu sisi atau dua-dua dan membutuhkan bantuan dari
yang melayani ya operator Iya. itu boleh, enggak apa-apa. Boleh. Tetap daripada Oke. tidak dilakukan tekanan mekanis ya. Yang pertama adalah bulu sikat sebaiknya memang dipilih yang medium, kekuatan medium. Kenapa? Karena bulu sikat yang terlalu soft juga tidak maksimal untuk membersihkan, tetapi untuk bulu sikat yang hard itu mudah melukai Mudah ke melukai. gusi ya. Jadi memang untuk yang tidak ada kelainan atau mungkin yang bukan ibu hamil boleh yang medium. Tapi untuk ibu hamil yang memang lagi kondisi tidak nyaman, lebih baik bulu sikat yang soft. Jadi seperti itu beda-bedanya pemilihan bulu sikat itu kenapa dokter? Maksudnya kan di pasaran itu kan banyak sekali ya, betul. dokter. Padahal idealnya ini medium nih, tapi kenapa dihadirkan yang keras juga Iya. gitu? Ada indikasi nggak dokter? Itu biasanya memang preference selera ya. Dalam arti tidak kalau dari secara tata laksananya dari dokter gigi itu dipilih yang keras kalau memang dia tidak ada keluhan dan tidak teriritasi tidak apa-apa. Tapi biasanya pada kasus pasien di departemen perio itu yang paling sering kasus resesi ya. Gusi turun Gusi turun. karena kesalahan cara menyikat gigi dan cara memilih bulu sikat. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau kita biasanya datang pasien sebaiknya kita edukasi dulu yang tepat dulu. Nanti kalau memang merasa dan ternyata bagus kondisinya tidak apa-apa boleh. Itu preference aja. Kadang merasa orang-orang kayak kalau misalnya terlalu lembut, aduh kayak kurang Ya sikat benar, gigi ya itu, nggak dokter, lega ya, nggak rasanya. lega. Padahal sebenarnya caranya yang betul lebih tepat cara, bukan kekuatan. Oke, cara. Ya. Oke. Kalau tadi pemilihan Bulu sikat sikat gigi ya. udah. Kalau Ya. pemilihan pasta giginya tadi atau seberapa banyak dokter pasta giginya yang diperbolehkan sebenarnya? Untuk Untuk ibu hamil untuk ibu ataupun hamil, normalnya gimana? Sebenarnya kalau untuk kondisi ibu hamil atau tidak juga itu standar, tidak ada. Karena pasta gigi yang beredar saya rasa di pasaran tinggal dipilih aja ya sesuai selera dan saya rasa kandungannya juga sudah melalui BP POM untuk yang boleh dipakai di rongga mulut. Tentunya mungkin seperti ada yang preference suka busanya banyak karena ada juga kandungan pasta gigi yang mungkin minim busa itu memang sudah banyak penelitian yang memang untuk mengurangi keradangan, sensitivitas dari rongga mulut karena memang ada banyak faktor namanya sabun ya yang Iya, busa itu juga tidak selalu baik di permukaan Oke. rongga mulut ya. Oke. Mungkin boleh dokter dicontohkan Iya. bagaimana teknik menyikat gigi Ya, yang baik sebenarnya kalau teknik menyikat gigi pada ibu hamil atau tidak sebenarnya sama ya. Yang penting itu lebih ke arah bukan kekuatannya tuh yang ditekan sekali, tetapi lebih ke tekniknya. Sebenarnya ada beberapa banyak sekali ya teknik kekuatan, teknik untuk melakukan sikat gigi. Di antaranya yang paling simpel, paling mudah adalah teknik bus dan roll. Monggo kalau itu diedukasi saja ke pasien, pasien biasanya akan memilih cara yang paling mudah. Yang paling gampang adalah teknik bus dimasuk ujungnya ini dimasukkan saja ke yang paling kalau kita di margin ya, di margin itu yang paling ujung dari permukaan giginya. Kemudian kalau teorinya lagi 45 derajat tapi saya rasa disesuaikan saja dengan kemampuan pasien karena kita kan masing-masing berbeda ya. Nah, monggo. Gak mungkin diukur 45 derajat. Gimana nih yang nggak sikat gigi dong jadinya. Ukur derajatnya nih jadinya. Iya, ya. benar-benar. Kurang lebih ditekankan seperti ini, kemudian bisa diarahkan Ke atas sampai ke ya. atas ya 3 sampai 4 kali setiap permukaan. Jadi seperti itu. Jadi enggak usah terlalu kuat juga. Tapi pastikan 3 kali 4 kali seperti ini. Ini tentunya otomatis akan mengangkat semua kotoran yang tersikat dengan kekuatan mekanis dari sikat gigi. Semua permukaan gigi sama ya, dalam dan luar. Untuk permukaan yang ini oklusal ya, kalau kita permukaan untuk kunyah, itu bisa maju mundur aja gerakannya sama. Seperti itu 3-4 kali bisa diulang 3-4 kali di setiap permukaan. Atau metode roll. Metode roll juga bisa, biasanya sama, diletakkan kemudian bisa diputar. Diputar bulat ya, monggo gitu ya. variasikan dengan memang kan tiap pasien kadang-kadang agak kesulitan. Biasanya kalau yang cara paling gampang melakukan pelatihan itu disediakan kaca ya di ruang praktek atau jadi pasien bisa langsung sikat gigi di depan dan kita perhatikan. Oh salah, Bu ini kurang begini, ini kurang begitu. Coba tadi yang saya ajarin di model bagaimana. Nah ini coba dipraktekkan gini Bu. Jadi dari bawah langsung ke atas permukaan sampai 3-4 kali dan diulang pada setiap permukaan gigi. Area yang krusial tentunya yang paling gampang tempat sembunyinya sisa makanan adalah area permukaan tiap kontak gigi. Interdental ya kalau itu ya. Interdental itu bisa kita lakukan, kita ulang atau kita spesifikkan dilakukan tiap interdental diulang lagi.
Tiap Atau kalau sela-selanya memang ya dokter di ya. sela-selanya yang paling sulit memang seperti itu ya, yang paling gampang, sehingga ada juga di kalau memang dirasa kurang dikasih bantuan dengan dental floss. Iya, Dental floss sehingga tiap permukaan gigi juga bisa lebih sempurna. Saya rasa penggunaan dental floss juga harus sesuai aturan juga, karena kalau tidak juga bisa menyebabkan iritasi ya. Oke. Gampang loh, ini jadi lepas. Gampang, Gampang ya, jadi yang penting dari permukaan tepi gigi diputar 3-4 kali. Ya, seperti ini aja, nggak perlu terlalu digosok-gosok sampai kuat ya, karena mudah sekali menyebabkan iritasi pada area permukaan gusinya. Saya rasa seperti itu. Kalau tadi soal lamanya menyikat gigi, durasinya ada dokter? Kalau Boleh juga? setiap permukaan bisa diulang 3-4 kali aja, cukup, saya cukup rasa ya? 3-4 kali. Oke. Selain caranya, pemilihannya, pasta gigi juga waktunya ya. Saya rasa waktu memang kalau dari dasar teori yang paling itu sering disampaikan adalah pagi hari setelah makan dan malam menjelang tidur. Tapi saya rasa standar aja, yang penting sehari 2 kali. Monggo, seperti minimal sehari 2 kali. Mau lebih boleh, tapi juga nggak usah 10 kali ya. Seperti itu. Iya benar dokter. Nah tadi juga untuk ibu hamil itu kan mungkin ada spot-spot tertentu yang bisa merangsang mualnya ya, dokter. Betul. Ya. Itu gimana cara Ya, mencegahnya? biasanya itu yang gimana? kalau spot-spot ibu hamil yang merangsang itu di area sini ya, lidah. Lidah itu. Jadi mungkin bisa dihindari untuk bawah pelan-pelan. Mungkin 1 kali 2 kali ditarik dulu. Seperti itu. Biasanya saya mengajari pasien seperti itu, karena memang dok saya tuh ini masuk aja sudah rasanya sudah ya betul. Jadi area yang memang area sensitif ibu hamil adalah mungkin area atas di palatal ya, di palatum, atau di bawahnya di lidah, permukaan lidah. Itu yang sensitif. Mungkin bisa luarnya dulu diintensifkan, yang bawah pelan-pelan area lidah. Kalau memang itu dicabut dulu sebentar. Lebih nyaman lagi mungkin nggak pakai pasta gigi, karena pasta gigi kan ada busa, ada apa itu rasanya nanti kepengin tertelan, jadi menambah rasa mual biasanya. Oke dokter, apakah sangat ideal gitu dokter, kita sebagai kayak anti lulus dokter gigi, kayak saya juga nanti tuh ketika pasien datang kita langsung memberikan edukasi gitu kepada pasien terkait cara menyikat gigi ini sebenarnya. Sebenarnya itu justru kalau di SOP atau standarnya yang utama adalah pertama pasien datang kan kita tanya keluhan ya. Kita tanya keluhannya, beliau akan menyampaikan begini, kita anamnesa detail. Dari keseluruhan anamnesa yang kita dapatkan dan pemeriksaan, kita menegakkan diagnosa. Biasanya sebelum itu memang yang paling utama kalau terapi utamanya adalah terapi fase 1 ya. Kita pastikan pasien dalam menjaga kesehatan rongga mulutnya sudah tepat caranya. Jadi memang yang ideal diajarin dulu ya dokter dental health ya. education, betul. Cuman terkadang mungkin dokter ini kayak ya udahlah gitu ya, kali ya, udah preference ya. Iya. Monggo, tapi memang itu tugas kita, karena memang dengan kebersihan dental hygiene yang baik, itu semua kasus yang lainnya akan mengikuti lebih mudah. Benar-benar. Karena nggak hanya untuk pasiennya aja ya dokter. Ya, kita sebagai dokter gigi juga harus bisa terus-terusan mengedukasi masyarakat ya kan, untuk menciptakan senyum sehat Indonesia. Nah dokter, tadi kan juga udah kita bahas nih soal teknik, juga pemilihan sikat gigi, pasta gigi. Terus ada nggak tips and trick gitu biar ibu hamilnya ini ataupun kita nggak malas sikat gigi dokter? Oke, mungkin ibu hamil supaya nggak malas itu tadi saya bilang memang kita perlu support system ya, terutama dari sekeliling. Mungkin kalau yang paling penting dari suami. Kenapa? Karena memang dari orang terdekat, dari suami, ibu, ayah itu yang terus-menerus mengingatkan. Karena pasti memang rasa tidak nyamannya harus dilawan dan disampaikan, dibilang ke pasien bahwa kalau tidak dilakukan sikat giginya teratur, nanti sakit gigi seperti itu kan kasihan, babynya nggak bisa makan dengan baik, gizinya juga kurang. Mungkin kita semangatinnya seperti itu. Iya benar dokter. Jadi kayak lebih disinggung soal kesehatan janinnya juga ya dokter. Biar semangat kan, karena kan ibu pasti mengkhawatirkan janinnya. Benar dokter. Terus juga untuk kita dokter nanti, untuk yang kayak calon-calon dokter gigi ini, gimana sih memberikan kekuatan support gitu, atau apa sih kayak ya ibu gini idealnya gimana dokter? Mungkin bisa untuk pasien ibu hamil, untuk kita sebagai dokter giginya. Ya, mungkin kalau ke pasien ibu hamil untuk supportnya atau penyuluhannya ya, yang mungkin yang paling simpel, yang paling gampang adalah memberikan penyuluhan. Jadi penyuluhan saya rasa dulu waktu saya zaman masih belum lulus S1 juga kami
di public health itu juga ke puskesmas, ke kecamatan, bahkan sampai saya dulu ke arah Banyuwangi ya, teman-teman ada yang sampai ke macam-macam itu daerah Pacitan dan kemana itu kita melakukan penyuluhan. Itu satu kegiatan bakti sosial, kita pendekatan langsung, sikat gigi bersama, dan jadi kita langsung terjun ke masyarakat, terutama biasanya kita berkoordinasi dengan puskesmas. Ini kita minta tolong di area Posyandu ini untuk ibu-ibu yang lagi berobat atau memang lagi jadwal rutin berkunjung untuk ke bidan ya, seperti itu dikumpulkan, kita kasih penyuluhan satu persatu, bersikat gigi bersama, itu lebih masuk kelihatannya. Seperti itu. Dokter. Ada ini ya dokter, mungkin dulu waktu memberikan sosialisasi gitu ada hal unik misalnya kayak nyanyiannya atau kayak lagu-lagunya atau apa dulu dokter? Waduh, sudah lupa saya itu, soalnya sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, tapi pasti iya. Biasanya kita bikin jingle ya, seperti lagu-lagu pendek itu sebagai penyemangat. Biasanya kan satu tim kita antara ber5 sampai ber8 orang itu bareng kemana, terus nanti mencar di posyandunya seperti itu. Biasanya kita bikin zaman dulu kan nggak secanggih sekarang ya, nggak ada seperti LCD tidak. Biasanya kita cuman murni dari papan hitam tuh nulis tuh, ya, atau kita bikin leaflet, kertas-kertas yang dicetak itu untuk ditempelkan dan mempermudah pasien ibu hamil terutama untuk saya harus begini karena begini, saya harus jaga kesehatan rongga mulut karena kita bikin gambar tuh Mbak, bagan ya, keresahan bawah kalau nanti rongga mulutnya terganggu berefek ke janin, seperti itu. Oke dokter. Terus apalagi ya yang mau maaf ya dokter. Terus selanjutnya dokter, apa aja yang harus diwaspadai ibu hamil selama masa kehamilannya? Nggak hanya dalam konsumsi makanannya mungkin, atau tanda-tanda kelainan rongga mulut yang perlu diwaspadai, apalagi dokter? Iya, jadi memang kalau buat seorang ibu hamil begitu di rongga mulutnya sudah mulai ada yang sesuatu tidak seperti biasanya itu sebaiknya memang segera konsultasi. Bisa ke dokter gigi atau pada saat jadwal kontrol ke dokter kandungan bisa ditanyakan. Mungkin dokter kandungan nanti akan membuat konsulan ke dokter gigi. Ada sesuatu apa yang tidak seperti biasanya, contoh yang paling simpel. Kok kemarin-kemarin saya enggak apa-apa sikat gigi enggak berdarah, kok sekarang berdarah? Enggak satu dua tapi hampir di semua, itu satu. Yang kedua, ini kok ada bentil kecil nih apa? Timbul dungkul kecil di sini dan sini, misalnya di beberapa area, itu juga tidak nyaman. Pertama mungkin dipermainkan dengan lidah ya seperti itu sama pasien, akhirnya tambah membesar karena ada suatu rangsangan kronis. Kemudian yang ada lagi mungkin karena kalau sampai hiperemesis atau morning sickness yang berlebihan, itu juga bisa memang harus segera konsul untuk periksa. Kondisi-kondisi itu harus diperhatikan ya. Harus perhatikan. Iya. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya ini ya, ketika nanti pendengar ya lagi mengalami mudah berdarah, ada bendol-bendol, segera konsultasi aja ke dokter gigi. Karena bisa. Ya mungkin untuk keberlangsungan selanjutnya daripada menunggu-nunggu, akibatnya akibatnya nanti malah memperparah. Betul. Gitu kan, apalagi nanti terkena ke janinnya dan juga berakibat malah anaknya nanti sakit atau gimana kan, sangat berpengaruh ya dokter, ada gangguan gitu dokter. Oke deh, itu sih hari ini ya sesi posyandu kita hari ini. Terima kasih buat Dokter Eka yang sudah memberikan tips dan juga memberikan informasi seputar sikat gigi, yaitu si janin kuat karena gigi ibu sehat, dalam sesi Ciptakan Senyum Sehat Indonesia. Nah, untuk menutup sesi kali ini dokter, kita mau sedikit pantun nih. Ada pantun nih. Tunjungan lari pagi, kekenjeran kita tamasya. Ayo jaga kesehatan gigi, ciptakan senyum sehat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.